Halo Impactors, gimana kabar kalian? Udah siap ikut ibadah minggu ini? Hayu! Jadi untuk firman minggu ini adalah test and trial atau ujian dan pencobaan yang akan disampaikan oleh Kak Betuel. Jadi orang Kristen itu apakah kita bebas dari ujian dan pencobaan? Yuk kita cari tahu. Buat yang mau beri persembahan, kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Ingat ya, kita memberi persembahan bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa untuk siapkan roti dan anggur dulu ya, karena kita akan perjamuan kudus. Aku tunggu. Yuk, untuk mulai ibadah hari ini, akan aku pimpin dengan doa terlebih dahulu ya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami hari di sini Tuhan. Memang kami nggak bisa bertemu secara langsung Tuhan, kami bertemu secara online Tuhan. Tapi Engkau Tuhan sertai kami Tuhan, yang akan memuja dan menyembah nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau siapkan hati kami Tuhan, dengan kami pikiran kami dan seluruh tubuh kami Tuhan, dari bawah hingga atas Tuhan, untuk fokus pada Engkau Tuhan dan hanya kepada Engkau Tuhan. Engkau sertai pada bicara yang akan menyampaikan firman-Mu, juga para pelayan PAW Tuhan, supaya mereka bisa memimpin PAW dengan baik, dan kami juga Tuhan supaya siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk kami gunakan ke depannya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Hah? Enjoy the presence of God, teman-teman. Gak apa-apa tadi Kak. Ya, saya langsung ngomong 1, 2, 3. Enjoy the presence of God, teman-teman. Cut. Hai guys, welcome to Impactors Online Service. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian semua baik-baik semua. Mungkin dalam kehidupan kita mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, sampai kita itu bingung harus berbicara kepada siapa yang akan jadi teman untuk mendengarkan cerita kita. Tapi di firman Tuhan jelas berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Ada janji yang luar biasa yang Tuhan nyatakan, sehingga kita anak-anaknya dapat datang kepadanya kapanpun. Tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Dia Tuhan Allah yang Maha mengasihi kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau datang, kita mau hampiri tahtanya. Kita mau fokus, kita mau cerita semua hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar dalam kehidupan kita. Kita mau nyatakan bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segalanya. Karena Dia pemilik kehidupan kita dan kita ini miliknya. Mari sama-sama kita sembah Dia. Kita mau akui kedaulatan dan kebesarannya dalam kehidupan kita. Yesus, dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu, dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu ya Bapa, karena pengorbananmu, Kau yang jadikan kami baru, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Bapa, karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Bersama-sama kita katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau yang memegang setiap musim kehidupan kami Bapa. Memegang setiap musim, ku serahkan semua kekhawatiranku hanya kepadamu. Ku serahkan semua kekuatan
Kau membuatku, Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau yang pegang Tuhan, Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan Tuhan, ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu, semua kekurangan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap indah pada matamu Yesus, tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Selamanya Tuhan, kami kan berseru that I am yours, you are mine, now and forevermore, sampai selama-lamanya Tuhan. Mari kita declare sama-sama, satu hati, satu kata kita katakan bahwa Dia yang memiliki kehidupan kita dan hidup kita hanya bagi Dia sampai selamanya. Sama-sama yuk. I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonders. I am yours now forever. In your grace we surrender. I surrender. You are mine. You are mine. Now and forevermore. Now forever. I'm alive in your wonders. I am yours now forever. In your grace I surrender, Lord. I surrender. You are mine. You are mine. Now and forevermore. Now forever. I'm alive in your wonder. Sama hidupku ku akui kebesaranmu dan kedaulatanmu, Yesus. Satu hati kami menyatakan kebesaranmu. Oh, katakan bersama-sama, come on. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu. Kekuatan kami hanya di dalammu, Yesus. Kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, Yesus. Ku serahkan hidupku. Akui kuasamu. Akui kuasamu. Serukan Bapa. Serukan kebesaranmu. Masa depan kami aman di dalammu, Yesus. Masa depanku terjaga di dalam. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu. Kekuatanku di dalammu. Ku serahkan
dan selamanya kan kami nyatakan Yesus. Mari kita bersama-sama mau nyatakan bahwa Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang berdaulat, dan Dia Raja atas segala raja. Dari sekarang sampai selama-lamanya, seluruh surga bumi sujud hanya menyembah kepadanya. Dan kini satu hati kami nyatakan, Yesus, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja segalanya, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat Bapa, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja segalanya, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja segalanya, Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah. Yesus Raja segalanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan Yesus, ku serahkan hidup. Kami mau akui kebesaran-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depan kami aman di dalam-Mu. Masa depanku terjaga di. Sekali lagi kita katakan, selama ku hidup, apapun musimku, yes Tuhan, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yes Tuhan, yes Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa masa depan kami Tuhan sungguh ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut, mengalahkan semua kutuk untuk kami Tuhan. Dan kini kami mau hidup hanya bagi-Mu Yesus. Di segala musim kehidupan kami Tuhan, kan kami nyatakan Bapa bahwa kebesaran-Mu Tuhan yang paling utama Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hidup bukan diri kami lagi yang hidup Tuhan, tapi Engkau yang hidup di dalam kami Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Bapa, nyatakan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan di setiap bidang, di setiap aspek kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu-waktu yang luar biasa Tuhan. Kami bisa bersekutu bersama-sama dengan teman kami Tuhan. Kami tidak mau memandang ruang dan waktu Tuhan. Kami terpisah oleh jarak Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Bapa, di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami sepakat kali ini Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Nyatakan kuasa-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan masa depan kami Tuhan
hanya di dalam tangan-Mu yang berkuasa Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Engkau yang berkuasa dan Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kamu membuka hati selebar-lebarnya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Berdoa Tuhan, Engkau yang urapi seluruh lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dari ujung rambut hingga ujung kaki Tuhan. Sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan itu berasal daripada Engkau. Firman itu dapat menyatakan kesalahan kami Tuhan. Memperbaiki kelakuan kami Tuhan. Mengajar kami ya Bapa. Dan mendidik kami di dalam kebenaran firman-Mu Yesus. Berbicara ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam nama Yesus kan kami nyatakan dan kami serukan kebesaran. Haleluya. Amin. Musim goes, jadi saya sharingnya sambil goes tipis-tipis ya. Berat berkat. Jika kita membaca Alkitab, maka kita mendapati kita ini hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Sehingga ada begitu banyak masalah di dunia ini. Termasuk walaupun kita sudah mengikut Yesus, tetapi sementara kita tinggal di dunia ini, maka masalah itu bisa datang kapan saja. Satu kali kelak, ketika Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, maka Dia akan menyelesaikan semua masalah yang ada di dunia ini. Namun sekali lagi, sementara kita hidup di dunia ini, masalah itu bisa datang kapan saja. Jika tidak ada masalah dalam hidup seseorang, sebenarnya hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, masalah itu disembunyikan. Kalau kita melihat sosial media, kita melihat sepertinya orang itu hidupnya enak. Dari foto-fotonya, mereka itu sepertinya tersenyum, bersuka cita. Tapi belum tentu mereka tidak ada masalah. Bisa jadi masalahnya disembunyikan atau diingkari. Ada banyak orang mengingkari kalau dia punya masalah, melarikan diri dari masalah, istilahnya begitu. Kedua hal ini sangat berbahaya. Kalau masalah disembunyikan atau masalah itu diingkari, itu seperti bom waktu. Tiba-tiba bisa meledak dan menghancurkan diri kita. Tetapi kita akan melihat hal yang ketiga, yaitu masalah itu dihadapi dengan benar. Yang pertama tadi disembunyikan, yang kedua diingkari, dan kedua hal itu berbahaya. Tetapi yang ketiga, masalah dihadapi dengan benar. Kita akan melihat bersama di dalam firman Tuhan, bagaimana menghadapi masalah dengan benar. Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Yakobus adalah pemimpin gereja di Yerusalem, di gereja mula-mula. Sebagai pemimpin gereja pada waktu itu tentu saja bukanlah kedudukan yang enak-enakan. Tetapi Yakobus hidup dalam ancaman. Dia hidup di zaman Kaisar Nero, kaisar yang begitu membenci orang Kristen. Sehingga Yakobus sangat mengerti apa itu masalah. Bahkan masalah yang dihadapi bukanlah masalah-masalah yang ringan, tapi masalah-masalah yang berat. Dan surat Yakobus ini ditujukan kepada jemaat-jemaat yang pada waktu itu tersebar di mana-mana karena penganiayaan. Yakobus ingin menghibur jemaat sekaligus menguatkan mereka bahwa penderitaan yang terjadi harus mereka hadapi dengan benar. Dan inilah nasihat Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Yang pertama, Yakobus menasihatkan agar jemaat pada waktu itu menganggap penderitaan atau pencobaan itu dianggap sebagai sebuah kebahagiaan. Penting menganggap kebahagiaan. Ini satu hal yang penting. Anggapan itu berbicara tentang penilaian kita, apa yang kita hargai gitu. Nah, penderitaan ini kita anggap sebagai apa? Itu maksud Yakobus. Dan Yakobus memberikan nasihat, anggaplah sebagai kebahagiaan pada waktu kita ini menderita, mengalami pencobaan. Wah, ini luar biasa ya. Bahkan dalam arti yang lain, kita harus menganggapnya sebagai berkat. Wah, jadi tidak hanya kebahagiaan tapi menganggapnya sebagai berkat. Walau berat, itu adalah berkat. Wah, penderitaan walau berat itu adalah berkat. Itu yang Yakobus nasihatkan. Dan kalau seseorang bisa menganggap penderitaan yang berat itu sebagai berkat, maka ia akan memiliki kualitas selanjutnya, yaitu menjadi orang yang tekun. Dan ketekunan seseorang itu akan membawa dia kepada kesempurnaan. Yang dimaksudkan di sini adalah kedewasaan, keutuhan, kedewasaan, sehingga ia tidak kekurangan apapun. Tentunya ini dalam arti kualitas rohani. Tentu kita bisa tahu bedanya anak-anak dengan orang yang dewasa. Orang dewasa sudah punya kualitas dalam dirinya untuk bisa menyikapi segala hal dengan baik. Semakin dewasa seseorang, maka dia bisa punya kemampuan. Misalnya kalau lagi dinyinyirin, lagi dibully di sosial media, maka dia tenang-tenang saja, tetap bisa sukacita. Seorang yang dewasa bisa mengelola hatinya terhadap apapun juga yang dia terima. Serangan, tekanan, seorang yang dewasa, dia tidak kekurangan cara untuk menghadapinya. Seorang yang dewasa, dia punya kemampuan untuk menata prioritas, memiliki kasih kepada orang-orang yang bahkan membencinya. Tidak mudah bosan, tetapi mampu memikirkan bagaimana hidupnya itu menjadi kehidupan yang bermutu, berkualitas. Itu seorang yang dewasa. Dan rupanya menurut Yakobus, kedewasaan itu memiliki syarat, yaitu ketekunan dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketekunan itu bisa hanya dimiliki seseorang kalau ia bisa menganggap pencobaan, ujian, bahkan penderitaan berat yang ia alami, ia bisa menganggap itu sebagai berkat. Penderitaan berat dianggap sebagai berkat. Itu adalah kunci pertama. Kita bisa melihat bahwa di ujung penderitaan itu sendiri akan melatih kita untuk menjadi seseorang yang dewasa. Jadi, hari ini, kalau kalian sedang mengalami masalah yang berat, atau kalian berkata, oh aku tidak punya masalah, tunggu tanggal mainnya. Setiap kita akan mengalami itu. Tetapi cara menghadapi dengan yang benar adalah bukan menyembunyikan, bukan mengingkarinya, tetapi anggaplah, yang pertama, anggaplah itu sebagai berkat, anggaplah itu sebagai cara untuk kita bisa tekun dan bisa menjadi dewasa di dalam hidup ini. Yang kedua, di sini Yakobus mengajarkan untuk kita minta hikmat saat menghadapi ujian, saat menghadapi masalah yang berat, maka mintalah hikmat.
Khususnya kalau kita sedang kekurangan kemampuan, karena setiap kita pada dasarnya itu tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan yang besar itu jika Allah tidak menyertai kita. Oleh sebab itu, mari mintalah hikmat. Ayo, mintalah hikmat. Hikmat itu apa sih? Kalau di dalam tulisan Yakobus, nanti kita bisa bandingkan di pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 18. Maka dalam pengertian Yakobus, hikmat itu adalah kemampuan. Kemampuan untuk mengambil keputusan berdasar kehendak Allah. Hikmat adalah kemampuan untuk mengambil keputusan berdasar kehendak Allah. Hikmat adalah kemampuan untuk membuat keputusan berdasar apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan setujui. Itulah hikmat. Dan kita perlu hikmat dalam menghadapi semua persoalan ujian kita. Masalah yang berat itu adalah berkat, tetapi hadapilah itu dengan hikmat yang dari Allah. Dan di sini Yakobus menegaskan, mintalah kepada Allah, Dia akan memberikannya dengan murah hati. Artinya Allah itu tidak hitung-hitungan. Tidak peduli kita ini masih kecil, tidak peduli kita ini masih muda, tidak peduli dia sudah tua, tidak tergantung kepada usia. Siapapun yang meminta, Allah akan memberikan. Tidak peduli secara akademis dia pintar atau dia lemah, Allah mau memberikan hikmat kepada mereka yang meminta. Tidak peduli status sosial, mungkin dia adalah anak dari seorang yang kaya atau dia adalah anak yang sederhana. Allah mau memberikan hikmat kepada mereka yang meminta. Bahkan di sini dikatakan Allah yang tidak membangkit-bangkit. Artinya kita ini boleh meminta kepada Allah kapan saja dan berulang-ulang. Allah itu akan siap menerima permintaan kita. Kadang-kadang kita pernah tahu ya, ada seseorang kalau kita minta pertolongannya terus, sepertinya dia jengkel dan dia tidak mau membantu lagi. Tetapi Allah tidak seperti itu. Setiap kali kita meminta hikmat, Allah itu bersedia. Dia tidak bilang, jaluk maneh, minta lagi. Tidak, Allah itu siap memberikan hikmatnya kepada kita. Jadi, ketika menghadapi masalah yang berat dalam hidup ini, anggaplah itu sebagai sebuah berkat. Kita melaluinya, kita akan semakin didewasakan. Yang kedua, mintalah hikmat. Artinya apa? Setiap kali ada masalah yang berat, jangan lupa hadapilah dengan berdoa. Berdoa yang jelas, berdoa yang tepat, berdoa meminta hikmat, sehingga kita bisa memiliki kemampuan untuk membuat keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kalau keputusan itu yang kita buat, maka kita akan melihat pernyataan Allah yang ajaib. Maka kita akan mendapatkan kemenangan dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Penderitaan seberat apapun itu adalah berkat. Menarik ya, kata berkat dan berat mirip-mirip. Bedanya adalah K yang ada di tengah. K itu kalau saya boleh jadikan sebuah kata adalah Kristus. Jadi, segala sesuatu yang berat, kalau Kristus ada di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang berat itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Hadapilah masalahmu dengan hikmat yang dari Allah. Nomor 1, anggaplah sebagai kebahagiaan pada waktu kita menghadapi masalah seberat apapun. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Anggaplah sebagai berkat pada waktu kita menghadapi masalah seberat apapun. Nomor 2, mintalah hikmat saat kita menghadapi masalah. Mintalah hikmat. Allah akan mengaruniakan hikmat. Allah akan memberikan hikmat itu sehingga kita cakap menghadapi masalah seberat apapun.
Hari ini goesan saya sudah selesai. Oh, ngomong-ngomong sebenarnya saya tidak ikut tren yang orang-orang lagi sedang sepedaan sih. Ini karena naik sepeda karena mau ke pasar membantu istri untuk belanja keperluan untuk masak makanan di rumah. Iya. Wow, thank you so much buat Kak Betuel. Firman yang begitu mengingatkan kita kembali bahwa kita ngadepin yang namanya pencobaan atau ujian, atau mungkin kita lebih kenal itu dengan nama masalah. Jangan anggap itu menjadi suatu beban yang berat, tetapi di sisi lain kita harusnya melihat itu menjadi berkat buat setiap kita. Karena itu semua tujuannya untuk mendewasakan setiap kita. Nah, teman-teman, di sisi lain kita juga diingetin untuk kalau kita menghadapi yang namanya kesulitan, mintalah hikmat sama Tuhan, karena Tuhan akan memberikan tuntunannya kepada setiap kita. Hari ini mungkin ada teman-teman yang bertanya, loh Kak, aku loh manusia berdosa, aku loh merasa Tuhan itu jauh, nggak mungkin lah Tuhan itu akan menuntun aku. Nah, tujuannya hari ini kita ngadain perjamuan kudus adalah untuk mengingatkan kita kembali, bahwa kabar keselamatan itu bukan hanya bicara mengenai kita bisa masuk ke dalam sorga, tetapi melaluinya kita bisa punya relasi lagi sama Tuhan. John Piper pernah bilang kayak gini, bahwa gospel is not a way to get people to heaven, but it's a way to get people to God. Ya, Injil, keselamatan adalah jalan di mana kita bisa punya relasi lagi sama Tuhan, bukan hanya menuju ke surga aja. So, hari ini teman-teman, waktu kita ngambil perjamuan kudus, kita mengingat kembali bahwa inilah karyanya Tuhan. Engkau nggak usah merasa Tuhan itu jauh daripada kamu. Kalau kamu merasa jauh, mintalah ampun sama Tuhan, karena Tuhan itu panjang sabar. Dia siap untuk menerima kamu kembali, dan dia siap untuk mengampuni kamu kembali. Tapi, adakah keinginan dalam hatimu untuk kembali punya relasi sama dia? So, mari kita ambil perjamuan kudus, kita bisa angkat roti kita di tangan kanan kita, dan kita mengucap syukur atasnya. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat yang telah Engkau berikan, untuk karya keselamatan yang Engkau berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau ngambil ini sebagai peringatan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita bisa ambil anggur perjamuan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap darah yang telah tercurah untuk setiap kami. Itulah darah yang telah menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diingatkan dengan firman yang begitu mengencourage kami, mengempowering kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga diingatkan melalui perjamuan kudus atas kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang sempurna, sehingga hari ini kami manusia yang berdosa ini telah ditebus oleh darah yang mahal, sehingga kami punya relasi lagi sama Engkau. And thank you Lord, biarkanlah hati kami ini bisa selalu sadar bahwa masalah itu ada untuk mendewasakan setiap kami, dan kami juga sadar bahwa kalau kami kesulitan, kami punya Allah yang besar, yang dekat dengan kami. You are Immanuel. Thank you Lord Jesus. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Apapun masalah yang kami hadapi, kami nggak akan takut karena Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Have a blessed Sunday. God bless you. Gimana firmannya hari ini teman-teman? Jangan lupa untuk share di Instagram dan tag @impactorsmdc. Dan jangan lupa juga untuk follow, karena setiap harinya akan ada info yang menarik. Oh iya, aku mau ngingetin saya lagi buat persembahan. Buat kalian yang belum mengasih persembahan, kalian bisa scan barcode di depan ini. Dan juga ingat lagi kalau kita ngasih persembahan bukan karena ingin diberkati, tapi karena Tuhan sudah memberkati kita terlebih dahulu. Sekian untuk ibadah minggu ini, see you minggu depan, dan jangan lupa kalau ibadah kita sudah bisa diakses di YouTube channel Impactors MDC mulai jam 8 pagi. Dadah!